Lelaki ceking yang dihujani fitnah. Elizabeth Shirley. Saya menuliskan ini bukan karena saya pemuja buta. Saya cuma menuliskan pengalaman saya tentang laki-laki ceking yang tiap hari kalian hujani dengan fitnah. Ya, laki-laki yang kalian hina-hina dengan berbagai hujatan. Joko Widodo. Saya mengenalnya jauh sebelum hingar-bingar kampret versus cebong ada. Jauh sebelum itu. Beliau adalah pengusaha mebel yang kerap hilir mudik di kantor tempat saya bekerja. Penampilannya sederhana. Hanya hem putih, lengannya digulung sampai sesiku, lalu dipadu dengan celana jeans. Seingatku, wajahnya tak banyak berubah. Kalau sekarang matanya sedikit sembab, mungkin jadwal padat membuat beliau kurang tidur. Yang paling kuingat dari beliau adalah saat nongol di titian tangga terakhir lantai 2. Senyumnya selalu mengembang. Mau ketemu Bapak? Jempolnya terangkat di antara genggaman 4 jari yang lain. Seperti kebanyakan orang Jawa yang meminta izin kepada orang lain yang dihormati. Lalu, saya akan menjawab, "Ditenggon je Pak." Artinya, "Ditunggu ya Pak, masih ada tamu." Tangan saya mempersilahkannya duduk. Tidak banyak bertanya, tidak banyak menuntut. Tidak pernah sekalipun beliau meminta didahulukan untuk bertemu Pak Bos. Beliau akan duduk anteng di ruang tunggu biasa, sambil meraih koran sampai gilirannya tiba. Betul-betul berbeda dengan kebanyakan pengusaha yang rata-rata berpenampilan bosi. Beberapa tahun kemudian, laki-laki itu menjadi orang penting di Solo. Menjadi wali kota, orang nomor satunya Solo. 1-2 kali kami masih sering berjabat tangan. Bukan karena saya menjadi orang penting juga, tapi karena saya bertugas nge-MC dan beliau menjadi pejabat yang meresmikan pembukaan kantor cabang di tempat saya nge-MC. Menjadi catatan emas buat saya, dari antara pejabat yang pernah ikut meresmikan kantor, cuma beliau yang gak rewel dengan rundown. Ajudan para bupati lebih rewel soal rundown yang bolak-balik berubah membuat pusing panitia. Bapak ini sama sekali tidak. Ajudan hanya menelpon meminta rundown, diperiksa sejenak, lantas ajudan meneruskan pesan beliau. Bapak ngikut rundown yang ada saja. 1 dekade lebih sekian tahun, saya telah berlalu dari kantor itu. Beliau telah melangkah jauh hingga menjadi orang nomor 1 di negara ini. Ingatan saya tidak bisa lepas dari kesederhanaan beliau dan Ibu Iriana. Orang-orang di seputar tempat tinggal beliau pun tahu seperti apa kesehariannya. Yang membuat saya heran, ada saja orang-orang yang menutup mata hatinya dan tega menghujat dengan terus secara masif mengedarkan kebohongan dari satu WA grup ke WA grup lain. Bagi saya berbeda pilihan itu bukan aib, tapi menghujat tanpa bukti dan penuh tendensi serta hoaks itu menyedihkan. Bahkan yang lebih menyedihkan, pelaku-pelaku penyebar kebohongan itu adalah orang-orang pintar yang mengaku dirinya takut dijauhkan dari surga. Saya hanya sanggup tersenyum kecut. Saya bisa apa? Hanya bagian dari kaum yang diberi stempel auto kafir, yang mimpi ngelihat emper surga saja haram. Sehat selalu Pak Joko Widodo. Kalau pilihan saya kali ini salah, setidaknya kesalahan saya ini adalah kesalahan yang paling sadar saya lakukan.